record. Nah, itu ya. Jadi saya ulang karena tadi belum saya record. Jadi sekarang kita ke volume salah satu aplikasi integral di volume, menghitung volume ya. Ya, volume itu selalu luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi apapun bangunnya. Ya. Nah, kalau misalkan saya punya bangun ruang ini, terus saya iris ya, saya punya pisau, saya iris, maka pisau saya tadi akan mengiris bangun ruang ini berbentuk lingkaran ya. Nah, ini kenapa bentuk lingkaran? Karena ini bentuknya lingkaran. Nah, kalau di kotak ya ini juga pasti bentuknya kotak juga. Ya. Nah, luasan yang terbentuk ini itu membentuk luasan. Terus kalau luasan ini saya kasih ketebalan, maka dia jadi delta X kan. Maka kita bisa cari volume sebuah tabung yang terbentuk. Yang terbentuk sekarang jadi tabung kan. Kalau tadi luasan, karena kita kasih ketebalan, maka dia sekarang jadi punya tabung ya. Nah, jadi kita bisa cari nih volume sebuah tabung. Ya. Volume sebuah tabung itu adalah apa? Luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kalau saya mengirisnya ada sebanyak N, ya, sebanyak N sama kayak luas persegi, luas kurva kemarin di bawah kurva, kan kita iris sebanyak N ya, ini juga sama. Bangun ruangnya kita iris sebanyak N, jadi nanti akan ada banyak kepingan-kepingan tabung ini, kayak koin ini ya, di sini ada N, ada sebanyak N. Jadi volumenya nanti akan dihampiri oleh ya luas alas kali tinggi ketebalannya dari I sampai N, dari I sampai dengan 1 sampai N, dari tabung ke 1 sampai tabung ke N, karena mengirisnya ada sebanyak N sepanjang dari A sampai B. Nah, tapi tentunya ini belum volume pastinya. Kenapa? Karena masih aproksimasi. Karena di sini ada yang lebih dan ada yang nggak terhitung di sini. Ada yang kelewat. Jadi gimana supaya terhitung? Maka banyak tabungnya harus sebanyak tak terhingga. Ya, banyak logamnya ini, kepingan logamnya ini harus sebanyak tak terhingga. Ya. Jadi limit N menuju ini kita kasih limit di sini. Limit N menuju tak hingga I dari 1 sampai dari I sampai dengan 1 sampai N ya, AX kali delta X. Nah, ingat kalau limit ketemu sigma itu dia sama aja dengan integral ya. Jadi integral A sampai B AX dx, di mana AX-nya itu luas alasnya ya, luas alasnya. Jadi AX dx itu adalah luas alasnya. Nah, sekarang kita coba ke volume benda putar ya. Kalau misalkan saya punya daerah begini, cuman ini aja daerahnya. Kemudian saya putar di sumbu ini, maka yang terbentuk adalah bola. Ya. Bangun ruangnya berupa bola. Jadi kalau saya punya luasan awalnya setengah lingkaran, yang ini aja, yang diarsir. Kemudian yang setengah lingkaran tadi saya putar berdasarkan sumbu ini, maka yang setengah lingkaran tadi akan membentuk bangun ruang. Ya. Bangun ruangnya berupa bola. Ini juga sama. Kalau awalnya saya punya bangun datar, ya berupa segitiga, ya, berupa segitiga aja. Terus kemudian saya putar terhadap sumbu ini, maka segitiga tadi kalau saya putar maka dia akan membentuk kerucut, bangun ruang berupa kerucut. Ya. Ini juga sama. Kalau saya punya lingkaran di sini, nah, terus lingkaran ini saya putar terhadap suatu sumbu ini, ya, maka yang terbentuk ini, yang mirip donat ini. Ya. Nah, sekarang sama. Kalau kita punya luasan yang berbentuk seperti ini, kalau ini diputar terhadap sumbu X, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, mangkok, ya, mirip mangkok. Nah, mulai sekarang nanti kalau menggambar bab 5.2, ya, kita harus gambar luasannya dulu, luas alas kali tinggi tadi kan ya. Jadi kita harus gambar ini, baru kita gambar luas putarannya, baru kita cari volumenya, ya. Nah, coba kita cari ya. Ini, tentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R. Daerah R itu mana ini? Daerah R ini yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, ini, sumbu X, ini, dan X sama dengan 4. Nah, coba. Ya, benar kan? Benar kan daerah R-nya ini? Kenapa? Karena itu yang dibatasi oleh ketiga ini siapa? Y sama dengan akar X, ini, sumbu X itu ini, X sama dengan 4 itu ini. Berarti yang dibatasi ketiganya kan ini. Nah, ini R-nya berarti ya. Diputar sekitar sumbu X. Diputar ada sumbu X. Nah, jadi
ini R-nya, kalau diputar terhadap sumbu X, maka berapa volumenya yang terbentuk? Nah, volume benda putarnya. Nah, langkah pertama, ya, langkah pertama kita harus gambar dulu daerahnya, ya. Jadi biasakan ini kan karena di buku sudah ada ya, jadi langsung sudah ada. Tapi nanti kalau kalian disuruh ada keluar soal volume benda putar, langkah pertama selalu gambarkan daerahnya, gambarkan kira-kira hasil putarannya seperti apa, diputar sumbu X atau diputar sumbu Y, baru dicari volumenya, gitu ya. Nah, coba kita mulai ya. Jadi anggap ini gambarnya belum ada dulu, ya, kita ngikutin soalnya. Hanya baca soal ini aja. Tentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R. Siapa daerahnya? Daerah R-nya adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X. Oke, berarti tulis dulu. Y sama dengan akar X. Kemudian dibatasi oleh sumbu X. Terus garis X sama dengan 4. Ya. Diputar pada sumbu diputar pada sumbu X. Diputar pada sumbu X. Ya. Nah, berarti ini kita harus kita gambar dulu nih. Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X. Ya. Terus, habis itu X sama dengan 4. Anggap saja di sini. Ini adalah garis X sama dengan 4. Ya. Nah, terus langkah pertama apa? Langkah pertama, kan kita harus cari luas alasannya ya. Luas alasnya dulu ya. Jadi ini mulai dari 0, 0 sampai 4. Pertama kita harus partisi ini. Kita harus partisi ini, misalkan begini partisinya. Maaf. Partisinya misalkan begini. Nah, terus di partisi, ini katanya diputar di sumbu X. Di sumbu X. Jadi kalau diputar sumbu X, misalkan begini. Putar sumbu X, dan ini adalah X sama dengan 4. Di sini 4. Nah, terus kira-kira ya, kira-kira gambar ini kalau diputar di sumbu X, dia akan jadi apa? Kalau diputar, dia akan jadi apa? Nah, ya kita gambar ini, terus di sini. Nah, dia kan diputar di sumbu X ya. Awalnya kan begini. Nah, karena dia diputar di sumbu X, berarti di sini juga akan ada begini. Ini ya. Dan ini adalah garis X sama dengan 4. Di sini di X sama dengan 4. Karena dia diputar di sumbu X, yang putar kan berarti lingkaran ya. Jadi ini pasti ada gini. Nah, gitu ya. Nah, terus gimana nih nasibnya kepingan ini? Ya sama, kepingan ini berarti juga harus kita putar. Kepingannya harus kita putar, berarti tadi mirisnya gimana di sini misalkan tadi kan. Ini. Karena dia diputar, berarti ya ada lingkaran juga di sini. Ini, terus. Nah, kira-kira itu, kebayang ya. Nah, bangunan terbentuk kira-kira kepingan logam kan ya. Nah, kepingan logam, kalau sudah tahu bentuknya, oh bentuknya kira-kira logam. Berarti kita cari volume sebuah logam itu apa? Volume sebuah logam itu adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya berarti lingkaran, berarti pi r kuadrat, luas alas pi r kuadrat T tinggi. Nah, kita harus tahu nih, siapa yang jadi jari-jari, siapa yang jadi tinggi. Nah, kira-kira kalau logamnya seperti ini, kepingan logamnya seperti ini, yang jadi jari-jari siapa? Yang jadi jari-jari. Yang jadi jari-jari adalah yang ini kan jelas. Ini pasti R-nya. Ya. Ini jadi R-nya. Ini jadi R-nya. Ini jadi R. Jadi logamnya, kalau logamnya di sini, ya berarti ini jadi R-nya kan. Kalau logamnya di sini, berarti ini jadi R-nya. Kalau logamnya di sini, berarti ini jadi R-nya. Jadi ini yang jadi R kan sebenarnya. Nah, sekarang tingginya nih. Tingginya. Coba perhatikan.
logamnya kan ini ya, logamnya ini. Nah, kira-kira tinggi logamnya mana? Tinggi logamnya jelas yang ini. Ketebalan logamnya kan, ini kan yang jadi tinggi. Nah, kira-kira ini kalau di sebelah sini itu yang mana? Berarti yang ini kan? Itu sebagai tinggi logamnya ya. Nah, udah. Berarti kalau udah tahu, kita tinggal masukkan Pi, R-nya itu adalah yang ini. Berapakah ini? Nah, itu soal yang kemarin. Berarti. Yuk, coba. Ini berapa? Kalau di sini X, berarti di sini berapa? Kalau di sini X, ya, berarti di sini adalah akar X. Kenapa? Karena kan fungsinya Y sama dengan akar X. Ya, jadi kalau segini ini panjangnya X, berarti segini berapa tingginya? Ya, segini berarti Y sama dengan akar X. Ingat ya, setiap kali mengiris kemarin tipsnya apa? Ini selalu dikasih X di sini, bahwa di sini tuh X, gitu. Ya. Maksudnya apa? Dari sini ke sini tuh X. Ya. Berarti kalau dari sini ke sini X, yang kesananya berarti Y kan? Y-nya siapa? Y-nya akar X. Paham ya? Berarti R-nya kan ini kan tadi kan nyari R-nya ya. R-nya kan berubah-ubah nih. Kalau logamnya di sini ya jadi segini. Kalau logamnya di sini ya jadi segini. Nah, yang berubah-berubah ini berdasarkan apa? Berdasarkan fungsinya kan? Jadi kalau X-nya di sini berarti maka setinggi ini adalah akar X. Nah, berarti R-nya adalah akar X kuadrat. Kenapa kok ada kuadrat? Karena di sini perintahnya R kuadrat. R-nya kita tahu akar X, berarti karena di sini R kuadrat berarti akar X kuadrat. Nah, sekarang tingginya nih. Tingginya tadi kan yang ini nih, dari sini ke sini. Nah, ini ke sini nih apa? Delta X kan ya. Perbedaan X kan dari sini ke sini kan delta X. Jadi tingginya itu adalah delta X. Nah, ini adalah volume sebuah kepingan. Nah, kalau kita ingin tahu volume semuanya, gimana? Volume semuanya berarti tinggal dilimitkan ya. Volume sama dengan, langkah awalnya ya sama ya. Langkah awalnya kita aproksimasi dulu. Volumenya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N ya, dari Pi akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu adalah X kali delta X. Ya, ini kan. Pi-nya kenapa boleh dikeluarkan? Boleh, karena sigmanya kan bergantung pada I. Pi-nya kan nggak ada I-nya. Pi-nya kan konstanta. Konstanta boleh keluar sigma ya. Nah, jadi ini volumenya. Nah, sebentar ini bukan volume eksak, ini volume hampiran, dihampiri. Nah, tandanya gini. Ya, volumenya dihampiri oleh Pi kali sigma I 1 sampai N dari X kali delta X. Dari mana X kali delta X? Ya, dari ini tadi. Dari mana ini tadi? Ya, dari ini tadi. Dari kita mempartisi menjadi kepingan kecil, sebuah kepingan logam. Ya, kita cari sebuah kepingan logam, lalu kepingan logamnya itu ada N, dari 1 sampai N. Ya. Nah, terus kalau mau volume sesungguhnya gimana ya? Tinggal dilimitkan. Volume sesungguhnya berarti limit N juta hingga dari Pi sigma I sama dengan 1 sampai N X kali delta X. Pi-nya boleh keluar. Pi sama dengan limit N juta hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N X kali delta X. Ini. Nah, limit kalau ketemu sigma itu dia sama dengan integral, berarti Pi sama dengan integral 0. Nah, coba lihat, kok logamnya ini bergerak dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini kan? Nah, sini sampai sini itu sampai mana? Berarti dari sini sampai sini kan? Logam tadi kan ini kan? Logam ini tadi terbentuk karena kita mengiris ini. Nah, irisan ini bergerak dari mana ke mana? Dari 0 sampai 4. Jadi ini integralnya 0 sampai 4 X kali dx. Delta X itu adalah dx. Ya. Nah, kalau udah sampai sini kita tinggal main-main ya. Coba yuk kita main-main. Berarti volumenya sama dengan Pi integral 0 sampai 4 X dx. Jadi sama dengan Pi integral X adalah setengah X kuadrat 0, 4. Ya, berarti ini berarti 16 min 0. Gitu ya. Jadi sama dengan berapa? 8 Pi satuan volume. Oh, ternyata volume ini, volume daerah yang, kalau daerah ini diputar terhadap sumbu X, maka akan terbentuk bangun ruang ini. Ya. Nah, bangun ruang ini volumenya dari sini sampai sini, kalau diisi air, itu ternyata sama dengan 8Pi satuan volume. Ya. Kenapa satuan volume? Karena dia nggak bilang kan ini angka satuannya apa. Tapi yang pasti ini satuan volume, karena dia bangun ruang. Gitu ya. Nah, sama kan 8Pi. Kira-kira gitu ya.
Jadi konsepnya yang pertama, gambarkan daerahnya dulu, ya, kemudian iris. Nah, ingat mengiris kemarin kita punya pilihan kan, kita bisa mengiris tegak, kita juga bisa mengiris mendatar. Nah, setiap konsekuensi akan mengakibatkan ini berbeda nanti yang terbentuk putarannya. Nah, ini saya kebetulan mengirisnya tegak. Coba apa yang terjadi kalau saya mengirisnya mendatar? Soalnya masih sama. Soalnya masih sama itu maksudnya gimana, Pak? Ya tetap diputar sumbu X, tetap dibatasi akar X sama dengan 4 dan sumbu X, ya, diputarnya juga di sumbu X, cuman saya mengirisnya tegak, mengirisnya mendatar, sorry. Mengirisnya mendatar. Jadi yang terbentuk pasti beda kan nanti. Nah, coba. Sekarang coba kita kerjakan soal ini lagi ya, tapi saya mengirisnya mendatar. Ya, saya mengirisnya mendatar. Apa yang terbentuk? Apa yang terbentuk dan apa yang terjadi nanti. Nah, coba kita mulai ya. Yang pertama, kita gambar dulu. Tadi apa yang diketahui? Dibatasi oleh Y sama dengan akar X sama dengan 4, kemudian dibatasi juga oleh sumbu X, diputarnya juga di sumbu X. Nah, informasi ini penting ya, diputarnya di sumbu X ini, karena kalau diputarnya di sumbu Y, maka beda nanti bentuknya. Yang bentuknya beda kan nanti kan? Kalau diputarnya sumbu Y, nah, kalau diputar sumbu Y juga beda. Jadi informasi ini juga penting, diputar sumbu Y. Sumbu X ini juga penting. Kenapa? Karena dibatasi oleh ini. Kalau nggak dikasih ini ya berarti dia sampai ke bawah kan nanti. Makanya perlu disebutkan juga. Dibatasi oleh Y akar X sama dengan 4 dan sumbu X. Jadi benar-benar hanya daerah ini saja yang diputar. Gitu ya. Oke. Ingat langkah pertama apa? Langkah pertama selalu gambarkan dulu daerahnya. Yang bidang 2-nya digambar dulu. Jadi ini misalnya begini, terus Y sama dengan akar X, tadi begini. Ya, ini ada lagi sama dengan akar X, Y sama dengan akar X, kemudian dibatasi oleh garis X sama dengan 4. Ini adalah garis X sama dengan 4. Ya. Diputarnya di sumbu X masih tetap sama. Ya. Cuman yang beda, saya mengirisnya kalau tadi tegak, sekarang saya mengirisnya mendatar. Nah, gini. Ya. Ingat, setiap kali mengiris, ya, selalu diteruskan. Ini berarti siapa? Ini berarti Y. Kok tahu? Ya, karena dia di sumbu Y. Ya, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Sama, yang tadi kan juga gitu kan. Setiap kali mengiris, lalu dikasih bawahnya. Ini kan saya tadi mengiris kan. Mengiris. Nah, ini saya mengiris, lalu dikasih, diteruskan. Ditabrakkan ke sumbu. Nah, ini ke sumbu apa? Ke sumbu X, berarti ini X. Ya. Setiap habis mengiris, diteruskan, ditabrakkan sampai ketemu sumbu. Ini nabrak ke sumbu apa? Ke sumbu X, berarti di sini X. Nah, yang ini juga sama. Ya. Setiap habis mengiris, ini kan saya mengirisnya di sini. Nah, ini ditabrakkan ke sumbu. Nah, ini nabraknya ke sumbu apa? Nggak mungkin dia nabrak ke sumbu X kan? Karena mengirisnya begini. Mengirisnya begini berarti nabraknya pasti ke sini. Nggak mungkin ke bawah ya. Nah, karena nabraknya ke sumbu Y, berarti ini di sini Y. Ya, di sini Y. Nah, sekarang setelah digambar daerahnya, ingat langkah kedua apa tadi? Diputar. Kira-kira dia kalau diputar jadi apa? Kira-kira dia kalau diputar jadi apa? Ini, terus diputarnya masih sama ya, di sumbu X. Nggak merubah soal, cuma kita merubah teknik. Ini kayaknya kurang sama, saya akan jajah. Nah, terus ini oke. Terus bisa dengan akar X ini, karena dia diputar di sumbu X, ya, diputar di sumbu X ini, maka otomatis yang bawah ini juga punya. Bentar, gambarnya jelek. Nah, kira-kira begini ya. Nah, ini kan kita baru gambar yang merah biru. Sekarang kita gambar yang merah, ya. Yang merah berarti kira-kira gini. Ini garisnya X sama dengan 4. Ya. Terus karena dia diputar di sumbu X, maka pasti ada lingkaran di sini ya. Kan dia memutar, yang ininya mutar kan. Mutar berarti mutarnya kemana? Ya, ini. Jadi ke sini.
Nah, kira-kira begitu ya. Ini saya hapus dulu. Bukannya gini. Nah, ya. Terus gimana nasib irisannya tadi? Kita kan ngirisnya mendatar ya. Kalau kita mengirisnya mendatar, ya sama, tetap aja digambar mendatar. Jadi kita misalkan mengirisnya begini. Nah, karena kita mengirisnya mendatar, jadi ini kalau diputar di sumbai gimana? Jadi pasti di bawah juga ada kan ya? Di bawah juga ada. Nah, kira begini. Terus karena dia diputar, berarti pasti ada lingkaran juga di sini. Ini juga. Nah, ya. Kira-kira apa yang terbentuk? Yang terbentuk kira-kira anu ya, kayak tabung. Tabung, Pak. Kayak tabung ya, kayak kulit tabung. Karena kenapa kok dibilang kulit tabung? Karena ini kan tipis ya, bisa kecil kan ini. Ini delta Y nanti kan ya, delta Y. Jadi bisa bisa ambil mirip setipis kulit itu. Jadi kulit namanya kulit tabung. Atau kalau saya perjelas saya gambar di bawahnya lagi. Kira-kira dia gambarnya seperti ini. Ntar, select ulang. Itu nggak apa-apa. Nah, gitu. Ya, kira-kira kayak gini ya. Nah, sekarang yang dihitung volume itu yang mananya sih? Dan yang diiris yang ini kan? Yang diiris yang ini, berarti ini yang berisi kan nanti ya? Berisi. Berarti yang kalau ditabung ini yang mana yang berisi? Yang ini kan? Berarti kalau yang ini yang mana yang berisi? Berarti ini kan? Yang ini lubang berarti kan ya? Lubang. Jadi ini, kulit tabungnya yang itu. Ntar saya kok nggak enak dilihat. Nah, ini ya, agak mending ya. Nah, sekarang gimana nih volume tabung yang bolong ini? Atau saya kenalkan ya, ini namanya kulit, kita mulai sekarang kita sebut ini kulit tabung ya. Karena ini nanti sama dengan ini kan, berarti sama dengan ini kan. Berarti ini delta Y kan, delta Y kan berarti kalau tabungnya makin banyak berarti semakin menuju ke nol kan. Berarti apa maksudnya? Ini tabungnya makin ketebalannya makin tipis. Nah, makanya dia disebut sebagai kulit tabung ya, kulit tabung. Nah, gimana nih volume kulit tabung ini? Ya, volumenya gini berarti coba kalau ini saya potong ya. Ini saya potong, tek tek ya, saya potong. Kira-kira terus saya buka. Habis saya potong, saya buka. Jadi kira-kira gambarnya gimana nanti? Habis saya potong, saya buka. Saya potong dulu. Ini. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau ini saya potong di sini, terus saya buka kan kira-kira begini ya bentuknya. Ini kan tapi belum membuka sempurna kan? Kalau saya buka sempurnakan lagi, saya benar-benar regangkan lagi, maka dia akan jadi apa?
Nah, jadi yang awalnya kulit tabung ini saya potong di sininya, tes, tes, terus saya buka. Nah, kira-kira seperti ini, tapi membukanya belum sempurna. Ya. Terus benar-benar saya buka kan, maka dia akan jadi balok kan ya? Ya enggak? Maka dia akan jadi balok. Coba ini mungkin kurang. Nah, ini. Dia akan jadi balok kalau saya bukanya. Saya paksa membuka supaya ini lurus, nah, maka dia akan jadi balok. Berarti dengan kata lain, volume yang terbentuk ini adalah volume balok kan? Beda sama ini tadi ya. Kalau kita tadi Inggrisnya tegak, yang terbentuk adalah tebingan logam, berarti volume logam. Nah, sekarang yang terbentuk volume balok. Volume balok itu apa? Panjang, lebar, tinggi. Ya kan? Volume balok itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Berarti ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, sama nih, caranya gimana? Caranya kita estimasi dulu volume sebuah balok. Volume sebuah balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang panjangnya siapa nih? Panjangnya, coba lihat balok ini. Panjangnya kan yang ini kan? Siapa ya ini? Berarti sama dengan ini, berarti sama dengan ini, berarti sama dengan ini, berarti kalau begitu sama dengan ini. Ya, berarti panjang balok itu sama dengan panjang ini. Ini ke sini. Ini sampai sini, itu adalah panjang balok. Ya, berapakah ini? Nah, berarti kemarin udah belajar kan? Kalau mau nyari ini, berarti apa? Yang segini dikurang yang segini. Ya enggak? Betul ya? Kalau di sini Y, berarti di sini apa? Ini fungsinya harus dirubah jadi apa? Kalau di sini Y, berarti ini di sini apa? Jadi fungsinya harus dirubah jadi X sama dengan kan ya? Berarti ini X sama dengan Y kuadrat. Kenapa harus dirubah X sama dengan? Karena kan di sini udah Y nih. Kita butuh ini nih. Ini sepanjang ini berapa nih? Yang segini tahu nggak berapa yang segini? Dari sini ke sini tahu nggak? Tahu berapa? 4 kan? Ya, ini ke sini kan 4 kan dibatasi oleh 4. Ya, jadi tapi kan kita nggak perlu 4-nya, kita cuma perlu segini kan. 4 itu yang segini. Dari sini sampai sini itu 4. Tapi kita cuma perlu yang dari sini sampai sini. Ya, karena ini panjangnya tadi kan. Kok tahu Pak ini panjangnya? Lah kan dari sini tadi ceritanya. Dari mana ini Pak? Dari sini tadi kan. Nah, panjangnya ini, berarti ini ke sini, berarti ini ke sini. Oh, berarti padahal yang tadi diperoleh dari mana? Dari sini. Berarti ini ke sini kan. Panjangnya ya. Nah, ini berapa nih panjangnya? Berarti yang segini, ini ke sini. Berapa ini ke sini? 4 dikurangi yang segini. Berapa nih yang segini? Nah, coba. Kalau di situ Y, maka di sini siapa? Di sini adalah Y kuadrat. Kenapa? Ini kan X sama dengan Y kuadrat. Karena di sini udah Y sama dengan, berarti ini harus X sama dengan. Fungsinya dirubah jadi X sama dengan. Ya. Oke, berarti kalau gitu panjangnya siapa nih? Panjangnya kalau gitu adalah 4 dikurangi. Kok tahu dikurangi, Pak? Ya kan 4 tuh ini ke sini. Ini ke sini kan 4. Kok tahu Pak 4? 0 sampai 4, dibatasi sampai 4. Ya. Tapi kita nggak butuh 4, kita cuma butuh segini. Ya udah tinggal kurangi yang segini. Yang segini berapa? Yang segini itu adalah ini. Y kuadrat. Berarti 4 min Y kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi panjangnya itu adalah 4 min Y kuadrat. Nah, sekarang lebarnya nih. Lebarnya lihat lagi sini. Lebarnya itu ini. Oh, berarti sama dengan ini. Yang saya iris ya. Berarti sama dengan ini. Ya. Berarti sama dengan yang ini. Oh, berarti sama dengan yang ini. Jadi sama dengan siapa? Lebarnya itu adalah delta Y berarti ya. Ketebalannya ya. Nah, sekarang tingginya nih. Tingginya. Tingginya lihat lagi. Tingginya itu yang ini. Ya. Berarti sama dengan ini. Berarti sama dengan ini. Ya. Betul nggak? Kan tadi tinggi baloknya kan ini kan. Diperoleh dari mana ini? Dari lengkungan ini. Lengkungan ini udah diperoleh dari mana? Dari saya motong lingkaran ini. Berarti tingginya itu sama aja dengan keliling lingkaran ini kan? Kok bisa, Pak? Iya, kan keliling lingkarannya dipotong. Ya kan? Terus dibuka, ini masih melengkung, terus saya tegakkan. Nah, maka dia jadi tinggi. Berarti sebenarnya ini adalah keliling lingkaran kan tingginya ini.
Ini kalau dilengkungkan lagi kan jadi keliling lingkaran. Ya, jadi tingginya adalah keliling lingkaran. Oke, coba kita kerjakan pelan-pelan. Keliling lingkaran. Nah, ya, delta Y ini kan nanti jadi DY ya, berarti kita pindah ke belakang. Sekarang kita cari fokus ke keliling lingkaran. Lanjutin, berarti sama dengan 4 min Y. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kan tadi Bapak belah kan, Pak, lingkaran. Berarti setengah keliling lingkaran, bukan, Pak? Oh, ini belahnya itu bukan dibagi dua, tapi ini kan lingkarannya nyambung ya. Jadi belah yang saya maksud itu bukan dibagi dua, tapi dipotong. Saya cuma motong supaya ini nggak jadi lingkaran lagi. Terus saya buka. Nah, ini ilustrasi saya bukanya belum sempurna. Jadi masih dalam keadaan kayak kalender itu, kalau habis digulung, habis dibuka kan masih ada yang melengkung-melengkung kan. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Tapi yang tujuan saya sebenarnya itu yang ini sebenarnya. Kenapa? Karena saya lebih mudah nyari volume ini daripada volume yang ini kan. Jadi kalau kalian mau sebenarnya ini nggak usah digambar nggak apa-apa. Habis dari sini langsung dipotong jadi ini. Tapi saya yakin kalau nggak ada perantara gambar ini kalian pasti bingung. Kalau saya cuma tadi bilang ini saya potong ya, terus saya buka tiba-tiba jadi ini tanpa saya kasih ini, pasti kalian bingung kan? Duh, kenapa bisa ini dibuka tiba-tiba jadi balok? Nah, jadi gambar ini cuma ilustrasi bahwa ini saya potong ya, saya potong terus saya buka pelan-pelan. Ini bukanya belum keadaan full, ini bukanya yang sudah dalam keadaan full. Gitu. Jadi sebenarnya motongnya itu bukan berarti maksudnya ini jadi setengah, jadi bagi dua. Makanya saya motongnya cuma ini sama ini kan, bukan ini, 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 ini. Ini nggak ada kan di sini. Ya, yang saya potong cuma ini sama ini. Terus saya buka. Ya, Baik, kecuali Pak. kecuali kalau saya motongnya begini, ini, terus ini. Nah, itu berarti murni tabung ini saya bagi dua, gitu kan? Ya, tapi enggak, saya motongnya cuma ini sama ini. Tujuannya apa? Kenapa kok ini sama ini saya potong? Supaya saya bisa buka tabung ini. Saya buka, ini ilustrasi bukanya. Waktu bukanya belum benar-benar sempurna, baru ini bukanya yang udah sempurna. Gitu ya. Jadi ini bukan berarti maksudnya setengah tabungnya, bukan ya. Ini cuma ilustrasi aja. Kenapa saya gambarkan? Karena kalau saya khawatir kalau dari sini langsung ke sini kalian pasti kebingungan. Ya kok bisa yang dari tabung digunting sini tiba-tiba jadi balok, gitu kan? Tapi kalau ada perantara ini kan kalian tahu, oh ini proses bukanya masih setengah, terus diregangkan lagi sampai dia benar-benar lurus semuanya maka dia jadi balok, gitu ya. Oke, Oke, Pak. Makasih, Pak. terima kasih pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya lagi ya, nggak apa-apa dipotong di tengah jalan daripada kesananya makin bingung. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi panjang tadi udah tahu ya, panjang udah tahu, lebarnya ternyata adalah delta Y, tingginya adalah ternyata keliling lingkaran tadi kan, keliling lingkaran. Jadi bukan setengah keliling lingkaran. Ini memang gambarnya seolah-olah setengah ya, padahal dia enggak. Nah, terus habis itu mau ngapain? Ya, kita cari keliling lingkaran. Delta Y ini saya pindah ke belakang ya, delta Y saya pindah ke belakang karena dia nanti jadi DY. Nah, sekarang masalahnya keliling lingkaran nih. Keliling lingkaran itu kan ini kan tadi kan, ini. Berarti keliling lingkaran itu kan ini kan. Nah, keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ya, berarti keliling lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Oke, pi ini konstanta ya, bisa kita taruh depan. Nah, berarti kita yang perlu tahu sekarang r-nya nih. R-nya siapa? Gitu ya. Nah, r-nya kan berarti ini kan? Kan lingkarannya kan ini. Kalau dimasukkan ke sini kan berarti yang ini kan r-nya. Ya. Ini tuh siapa? Berarti ini kan. Dari kita mulai mengiris kan? Karena kan mengirisnya di sini tadi. Irisan tadi kan di sini. Dari sini, terus saya putar, irisan tadi kan mana? Irisan tadi kan ini. Nah, itu kan, irisan saya putar, maka dia jadi kulit tabung. Jadi R-nya sebenarnya ini kan. Yang kalau dibawa ke sini, berarti ini R-nya kan. Nah, berarti ini R-nya. Berarti ini adalah R-nya. Berapakah R-nya? Ya, udah jelas, berarti R-nya adalah Y. Kan, segini. Segini tingginya berapa? Oh, segini tingginya Y. Ya. Oke, berarti kalau dimasukkan ke sini, P-nya saya pindah ke depan, 4 min Y kuadrat, R-nya adalah Y, delta Y adalah tetap delta Y. Nah, terus volume pastinya berapa? Ya, volume pastinya kita jumlahin semua tabungnya. Kalau kita ngirisnya di Pak, sini, ya. keliling lingkaran punya 2 PR, Pak. Oh iya, sorry. Oh, terima kasih ya. Keliling lingkaran berarti 2 PR. Ya. 2
pi R. Berarti di sini di depan 2 pi R. Oke, terima kasih ya. Berarti di sini 2 pi 4 min Y kuadrat. Nah, R-nya itu adalah Y. Tadi kan? Kok tahu ini tadi kan? R-nya segini kan? Tadi R-nya Y. Nah, sekarang kalau volumenya berarti siapa? Ya dijumlahkan semuanya, hampiran. Dihampirin sigma I sama dengan 1 sampai N. 2pi saya taruh di luar ya. 4 min Y kuadrat kali Y delta Y. Nah, kenapa hampiran? Karena tabungnya berhingga sampai N kan. Kalau misalkan saya Inggrisnya di sini, maka akan terbentuk lagi kulit tabung yang baru di sini. Ini bisa kebayang ya. Kalau saya Inggris tabungnya di sebelah sini, ini, maka akan terbentuk lagi kulit tabung yang baru di sini sama sini. Ya. Jadi kita jumlahin semuanya sampai N. Itu tapi masih hampiran. Nah, volume eksaknya gimana? Volume eksaknya berarti sama dengan 2pi limitkan tabungnya menuju tak hingga sigma I 1 sampai N 4 min Y kuadrat Y delta Y. Nah, ingat limit kalau ketemu sigma dia jadi integral. Berarti volumenya sama dengan 2pi integral. Nah, sekarang tabungnya ini gerak dari mana ke mana? Tabungnya ini gerak dari mana? Dari sini sampai sini kan? Ya, dari sini sampai sini. Nah, sini ini berapa nih? Kalau sini kan jelas ya, dari 0, dari Y sama dengan 0, ya kan? Sampai Y sama dengan berapa? Nah, kan ada batasnya nih. X sama dengan 4 kan? Kalau di sini X sama dengan 4, maka di sini berapa kira-kira? Kalau di sini X sama dengan 4, maka di sini berapa? 2 ya, pasti ya. Kok tahu, Pak? Lah, kan fungsinya Y sama dengan akar X. Ya. Jadi kalau X-nya 4, ya masukkan. Akar 4, 2. Berarti Y sama dengan 2. Oh, berarti 2Y-nya. Ya kan? Paham ya? Berarti ini berjalan. Berarti yang hijau ini, irisan ini berjalan mulai dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 4 min Y kuadrat Y dy. Nah, ini kalau sudah ketemu ini kita tinggal main-main. Ya. Kita main-main, yuk kita main-main. Berarti volumenya sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 4 min Y kuadrat Y dy. Nah, ini coba diintegralkan apa? Berarti ini apa nih? 0 sampai 2, berarti ini 16 min 8Y plus Y kuadrat ya, dikali Y dy di 2pi integral 0 sampai 2, berarti 16Y min 8Y kuadrat plus Y pangkat 3 dy. Gitu ya. Nah, ini tinggal diintegralin, berarti ini 8Y kuadrat min 8 per 3Y pangkat 3 ya, ditambah 1/4 Y pangkat 4, batasnya 0 sampai 2. Sampai sini oke ya? Ini diintegralin, berarti 8Y kuadrat, ini diintegralin, jadi 8 per 3Y pangkat 3, 1/4 Y pangkat 4, batasnya 0 sampai 2. Nah, terus ya udah, ini tinggal main-main aja, berarti 2pi, ini berarti 8 kali 4 ya, dikurangi 8 per 3 kali 8 ditambah 1/4 kali 16 ya, dikurangi 0 ya, dikurangi 0. Nah, jadi saat Y-nya 0 kan 0 semua ya. Dan ini tinggal dikerjakan. Y sama dengan 8 kali 4 32, ini min 64 per 3, ini berarti 4 gitu ya. D sama dengan berapa? 2pi, 32 tambah 4 berapa? 36 min 64 per 3. Ya, 36 itu kali 3 berapa? 36 kali 3 berapa? 108 ya? Min 64. Panjangnya udah salah, Pak. Panjangnya salah? Iya, Pak. Harusnya 4 kurang Y kuadrat, Pak. 4 kurang Y kuadrat? Iya, Pak. Ya, ini kan panjangnya 4 kurang Y kuadrat. Ya kan? 4 kurang Y kuadrat, 4 kurang Y kuadrat, 4 kurang Y kuadrat ya. 4 kurang Y kuadrat. Betul ya?
Mana lagi yang salah? Oke, nggak apa, ini kita lanjutin dulu. Berarti sama dengan 2pi 108 kurangin 64 berapa? Empat 44/3. 44, Pak. Berarti ini berapa nih? 88/3pi. Padahal yang tadi kita temukan, tadi kalau mengiris 8pi ya. 8pi satuan volume. Coba kita cek lagi pelan-pelan. Y sama dengan akar X, oke. Sama dengan 4, betul. Sumber betul. Izin, Pak. Izin, Pak. 4-nya nggak ikut dalam kurung, Pak. Cuma Y-nya aja yang kuadrat, Pak. Oh ini ya salahnya ya. Kan ini 4 dikurang Y kuadrat, Y-nya aja yang dikuadrat ya. Oke, terima kasih. Padahal di sini saya kuadratin semua nih sama 4-nya. Jadi salah di sini. Ya, salahnya di sini. Oke, terima kasih. Saya berhasil menemukan. Enak ya main-main gini. Kalian nungguin ya pasti. Salah. Nah, harusnya itu adalah 4 min Y kuadrat. Nah, gini harusnya. Baru ini kalau dikali berarti jadinya 4Y min Y pangkat 3 DY. Nah, ya. Berarti kalian besok harus lebih hati-hati ya. Saya aja bisa salah, apalagi kalian ya. Nah, ini dikuadratin. Dari sini berarti udah bisa diintegralin. Ini jadinya 2Y kuadrat min 1/4 Y pangkat 4, batasnya 0,2. Ya, berarti ini jadinya 2 kali 4 dikurang 1/4 kali 16 ya, dikurang 0 ya. Berarti ini 8 dikurang 4, berarti ini 4. Nah, udah selesai. Jadi hasilnya adalah 8pi satuan volume. Nah, sama ya. Ya, jadi mau mengirisnya tegak atau mau mengiris mendatar, nah sama. Tetapi ingat, karena kalian diberi kebebasan mengiris tegak atau mengiris mendatar, masing-masing punya konsekuensi. Ya, kalau kalian mengiris tegak, maka yang terbentuk logam, ya les logam lebih mudah, ya, nggak sekali tinggi. Nah, tapi kalau kulit tabung, kalian harus ada ilustrasi seperti ini. Ini bentuknya. Nanti kalau tabungnya berdiri bisa juga loh ya. Tabungnya berdiri, jadi kalian gambarnya berdiri juga. Biar tahu nih siapa yang jadi panjang, siapa yang jadi lebar, siapa yang jadi tinggi. Gitu, ya. Dan sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi kalian diberi kebebasan mengiris tegak atau mengiris mendatar, tapi setiap kebebasan ada konsekuensinya. Kalau untuk kasus ini mengiris tegaknya terbentuk logam, kepingan, tapi kalau mengiris mendatarnya dia terbentuk kulit tabung, ya. Jadi kalian harus ekstra hati-hati cari siapa panjang, siapa lebar, siapa tinggi. Belum lagi ditambah ilustrasi menggambar tabung ini. Tuh, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ya. Nanti ini juga kita kerjakan ngirisnya tegak. Ya. Kalau ngirisnya tegak, dia pasti nanti jadinya tabungnya tegak juga kan ya. Nah, coba kita kerjakan yang nomor 2. Sama, langkah pertama selalu identifikasi apa yang diketahui. Ya. Tentukan volume benda padat yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3. Jadi, Y sama dengan X pangkat 3, oke. Terus, sumbu Y, ya, dibatasi juga oleh sumbu Y. Ya, terus dibatasi juga oleh garis Y sama dengan 3, tapi dia diputarnya di sumbu Y. Nah, diputarnya di sumbu Y. Diputar di sumbu Y. Nah, coba ini ukurannya belum lihat ini dulu ya. Kita kerjakan dulu yang logam dulu, yang gampang. Ya. Pertama harus kita gambar dulu. Ya. Harus gambar dulu. Ini sumbu X, sumbu Y. Ya. X pangkat 3 itu gambarnya sebenarnya gimana? Gini kan. Nah, gini ya gambarnya ya. Tapi karena dia cuma dibatasi sumbu Y, berarti yang diambil cuma yang sebelah sini. Ya. Jadi ini saya hapus.
Jadi saya gambar sekarang. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 3. Ini Y sama dengan X pangkat 3. Dibatasi oleh sumbu Y, ini udah. Dibatasi oleh Y sama dengan 3. Oke, misalkan Y sama dengan 3-nya yang ini. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Ya. Kok Bapak gambarnya begini, kok nggak begini, Pak? Ya, karena kalau Y sama dengan berarti dia motong sumbu Y. Yang tadi X sama dengan berarti dia motong sumbu X. Yang ini. Nah, ini kenapa kok X sama dengan 4 gambarnya gini ya? Karena X sama dengan 4 ya berarti motong sumbu X di 4. Memotong sumbu X di 4. Nah, jadi kalau Y sama dengan 3, berarti motong sumbu Y di 3. Berarti ini pasti 3 di sini. Ini berarti 3. Motongnya di 3. Gitu ya. Nah, sekarang diputarnya kemana? Diputarnya di sumbu Y. Berarti gini, yang ini. Nah, ya. Kita mau ngirisnya apa? Yang gampang dulu kita iris dulu yang mendatar. Seperti begini. Nah, terus kalau digambar, kalau sudah saya putar di sumbu Y, dia kira-kira jadi apa? Nah, jadi ini ya. Karena dia diputarnya di sumbu Y. Nah, berarti yang Y sama dengan 3 tadi, ini juga diputar. Karena dia diputar, berarti pasti ada lingkaran di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus irisannya gimana nih? Irisannya kan yang ini ya. Ingat setiap mengiris ditabrakkan ke sumbu. Ini mengirisnya mungkin nggak nabrak ke sumbu X, enggak ya. Ini ngirisnya ke sini, berarti nabraknya ke sumbu Y, berarti ini pasti Y. Berarti ini pasti Y, di sini pasti Y. Kalau gitu di sini berapa? Nah, di sini kan X kan? Berarti harus dirubah ke X sama dengan. Ya. Berarti ini X sama dengan siapa? Berarti ini. Akar pangkat 3Y, Pak. Ya, betul. Akar pangkat 3 dari Y. Berarti ini adalah X sama dengan Y akar pangkat 3. Oke ya. Nah, sekarang yang diiris tadi kan juga ikut diputar ya. Nah, berarti kita harus putar juga. Kita harus putar juga, misalkan, bentar, ini gambarnya kurang besar, saya hapus saja lagi, biar lebih jelas. Yes. Nah, ini apa sih? Ini tadi, ini yang ini loh. Yang Y sama dengan 3 ini kalau saya putar kan jadi ini kan ya. Ini loh Y sama dengan 3. Ya. Di sini 3 nih di sini. Nah, sekarang yang hijau nih. Yang hijau ini kalau saya putar dia jadi apa? Ini kan di sini kan. Nah, kalau diputar ya pasti dia jadinya nah, gitu kira-kira ya. Jadinya kepingan. Inilah yang bagus ya. Nah, karena berarti dia bisa dianggap sebagai tabung ya, mirip tabung. Volume sama langkahnya. Volume sebuah tabung itu apa? Volume sebuah tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya lingkaran, berarti pi R kuadrat T. Nah, sekarang siapa nih yang jadi R-nya? R-nya berarti karena tabungnya itu, berarti ini kan R-nya. Ini yang jadi R, terus ini yang jadi T. Tinggi logamnya. Ya. R, ini T. E. Berarti sama dengan R-nya kan ini. Segini kan.
Kalau logamnya di sini berarti segini kan. Kalau logamnya segini berarti segini kan. Nah, berarti kalau yang ini berarti yang mana? Yang ini kan? Ya, ini R-nya kan berarti ya. Siapa dia? Siapa dia? Y akar pangkat 3 ya. Y akar pangkat 3. Y akar pangkat 3 dikuadratkan. Terus tingginya kan ini ya. Tingginya ini. Berarti tingginya ini. Oh, berarti tingginya adalah delta Y. Delta Y. Nah, udah. Berarti tinggal itu volume apa? Volume sebuah kepingan logam. Kalau mau semuanya, berarti ya volumenya dihampiri oleh sigma I sama dengan 1 sampai N Pi di sini apa? Y pangkat 2/3 delta Y. Gitu ya. Kalau volume semuanya berarti sama dengan apa? Dilimitkan ya, logamnya sampai tak hingga. Berarti Pi limit N menuju tak hingga dari sigma I 1 sampai N Y pangkat 2/3 dy. Ingat, limit sama sigma itu jadi integral. Berarti volumenya sama dengan integral. Ada Pi di sini. Y pangkat 2/3 dy. Nah, sekarang integralnya dari mana sampai mana nih? Nah, integralnya dari mana sampai mana? Kita lihat. Logam ini geraknya dari mana-mana? Dari mana sampai mana? Pasti dari sini sampai ke sini kan? Berarti dari sini sampai sini. Jadi dari 0 sampai 3. Nah, ya, kalau ketemu ini tinggal main-main. Jadi B sama dengan Y pangkat 2/3 tambah 3/3 berapa? 5/3 ya. 5/3 berarti 3/5 ya. 3/5, Pak. 5/3 itu berapa ya? Y kali Y akar 3 kuadrat, Pak. Iya. Kuadratnya, Pak. Kuadrat. Ini ya. Betul? Kan ini Y pangkat 1 ya. Y pangkat 1 ditambah Y pangkat 2/3. Berarti Y pangkat 5/3 gitu ya. Nah, ini karena udah diintegralin berarti batasnya 0 sampai 3 ya. Berarti sama dengan 3pi/5. Ini berarti berapa nih? 3 dikali 9 akar pangkat 3 dikurangi 0. Ya, berarti sama dengan berapa? Berarti 9/5 pi satuan volume. Coba. Oh ya, benar ya. 9 akar pangkat 3 per 5 pi satuan volume. Yang sama ya. 9 akar 9 pangkat 3 per 5 pi satuan volume. Nah, jadi kalau kita mengirisnya begini, mendatar, di kasus soal ini, kebetulan dia terbentuknya logam. Nah, ini juga. Tapi kalau di soal ini tadi, terbentuknya adalah kulit tabung. Jadi kalian nggak usah repot, nggak usah bingung ngafalin, ini jadi tabung atau jadi keping. Jadi tabung atau jadi keping. Kalian tinggal bayangkan aja. Kalau mengiris begini, diputar di sumbu X, ya jelas jadi kepingan. Tapi kalau mengiris begini, diputar di sumbu Y, berarti ini kan jadi kesini nanti kan. Nah, jadi tabung kan ya. Nah, ini juga sama. Kalau mengiris begini, diputar sumbu Y, berarti dia jadi kepingan. Tapi kalau mengirisnya begini, tapi diputarnya X, maka dia jadi tabung nanti. Kalau diputarnya X. Jadi kan nggak usah repot, nggak usah bingung ngafalin ini jadi tabung apa jadi keping. Kalian cukup bayangkan aja, kalau mengiris begini, diputar ke Y, udah pasti logam. Makanya di awal saya state, kalian harus perlu menggambar yang 2 dimensinya, baru gambarkan juga yang 3 dimensinya. Gitu, ya. Nah, sekarang kita kerjakan lagi soal ini, cuman saya mengirisnya tegak. Mengirisnya tegak, ya. Nah, coba kalau mengiris tegak dia jadi apa nih? Mengiris tegak, soalnya masih sama, diputar di sumbu Y. Ya, kalau tegak begini, berarti diputarnya kan ke sana kan? Nah, jadi apa dia? Kalau mengirisnya begini. Jadi tabung ya. Nah, yuk kita kerjakan. Jadi, pertama tulis dulu ya yang diketahui apa. Y sama dengan X pangkat 3, terus sumbu Y, kemudian Y sama dengan 3, terus
diputar di sumbu Y. Ya. Ingat selalu gambar dulu daerahnya. Oke, gambar dulu. Gambarnya sama kayak tadi ya. Berarti X pangkat 3 itu gini, ini misalkan Y sama dengan X pangkat 3. Terus Y sama dengan 3. Ini misalkan garis Y sama dengan 3, berarti dia motong sumbu Y di 3. Nah, terus diputarnya di sumbu Y. Nah, tapi sekarang saya mengirisnya tegak. Mengirisnya tegak. Nah, yang ini. Ingat, setiap habis mengiris, Sartini Pupil 14. setiap habis mengiris, langsung ditabrakkan ke sumbu. Kira-kira ini nabraknya ke sumbu X atau ke sumbu Y? Ini jelas nabraknya ke sumbu X ya. Tapi ini pasti di sini adalah X. Kenapa kok X? Karena nabraknya di sumbu X ya pasti ini X. Ini kalau nabraknya di sumbu Y ya berarti Y. Tapi kan dia nabrak di sumbu X berarti X. Nah, sekarang ini kalau diputar jadi apa? Nah, kita gambar lagi. Kan diputarnya tetap sama ya di sumbu Y, jadi pasti tetap begini. Nah, terus yang ini, yang Y sama dengan 3 ini kalau diputar jadi apa? Pasti ada lingkaran di sini. Nah, gitu ya. Terus yang ini, yang hijau ini kalau diputar dia jadi apa? Yang hijau itu misalkan di sini. Duh. Jadi yang hijau ini kalau diputar jadi ini, berarti dia pasti ada lingkaran nanti di sini. Ini juga berarti sama. Nah, gitu ya. Jelek ya, nggak apa-apa. Tapi tahu ya maksudnya ya. Jadi ini kalau diputar, yang ini diputar ke sumbu Y, maka dia akan jadi ini. Nah, sekarang karena dia bentuknya tabung, berarti kita harus gambar dulu tabungnya. Harus nggak sih? Nggak harus. Kalau kalian tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pasti saya gambar untuk meyakinkan. Karena agak repot. Nah, gambar dulu tabungnya. Nah, gini. Terus, ini saya potong nih tabungnya, sama kayak tadi. Saya potong di sebelah sini. Ulang, nggak kelihatan. Nah, saya potong sebelah sini. Nah, terus saya buka. Ya. Kalau saya potong, terus saya buka, dia jadi apa? Jadi kira-kira gambarnya gini. Nah, gitu ya. Ini bukanya belum sempurna. Ini saya potong, saya buka belum sempurna. Saya sempurnakan, saya buka sampai dia tegak semuanya. Maka akan terbentuk balok ya. Panjang, lebar, tinggi. Nah, sekarang kita identifikasi volume sebuah balok
itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya siapa? Panjangnya ini. Yang ini tadi itu diperoleh dari siapa? Dari buka ini sampai sempurna kan, sampai lurus kan? Ya. Padahal ini tadi siapa? Ini kan? Nah, berarti panjangnya itu adalah sekarang keliling lingkaran. Nah, jadi nggak usah dihafal ya. Nggak usah dihafal. Kalau dihafal bingung kalian nanti. Padahal tadi, kalau tabung yang tadi keliling lingkarannya siapa? Yang ini. Yang jadi keliling lingkaran malah jadi tingginya kan? Tingginya jadi keliling lingkaran. Yang sekarang malah jadi panjangnya yang jadi keliling lingkaran. Ya, panjangnya yang jadi keliling lingkaran. Nggak apa-apa ya, nggak usah bingung ya. Pokoknya pahami konsepnya baik-baik. Sekarang lebarnya. Lebarnya itu ini. Berarti ini. Berarti ini. Berarti ini. Berarti ini. Berarti siapa ini? Lebarnya itu berarti delta X. Ya. Sekarang tingginya. Tinggi tabungnya itu ini. Berarti ini. Berarti ini. Berarti ini. Berarti ini. Nah, ini tinggi tabung kan? Berarti ini sampai sini itu adalah tinggi tabungnya. Nah, berapakah ini? Nah, ya berapa? Berarti ya ini dikurang ini. Ini berapa? 3. Jelas, ini ke sini kan 3 kan? Ini ke sini kan 3. Nah, ini berapa? Ini berapa? Berapa? Ya, kalau di sini X, maka ini berapa? Di sini X 3 kurang T. ya. Berarti X pangkat 3. Berarti segini ini adalah X pangkat 3. Loh, kenapa, Pak? Ya kan Y-nya sama dengan X pangkat 3. Jadi kalau di sini segini ini X, maka tingginya berapa? Ya masukkan aja ke fungsinya. Oh, X pangkat 3 ya. Berarti ini pasti X pangkat 3. Ya. Berarti tingginya adalah apa? Tingginya adalah 3 dikurangi X pangkat 3. Ya. Tingginya itu adalah 3 dikurangi X pangkat 3. Nah, sekarang kita cari keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr. Delta X-nya saya pindah ke belakang. Nah, R-nya siapa nih sekarang? Coba, R-nya kan berarti ini. Berarti ini. Dari sini ke sini ya. Berarti kan ini. Ya, siapa ini? Ini ke sini. Ya ini kan berarti. R-nya adalah X. Ya, ternyata ini itu adalah R-nya. Ya. Berarti R-nya adalah X. Nah, berarti 3 min X kuadrat delta X. Nah, kalau mau cari volumenya, berarti ya hampiran sigma I1 sampai N 2pi X kali 3 min X kuadrat delta X. Kalau mau volume semuanya, berarti dilimitkan, limit N menjuta hingga, limit tabungnya menjuta hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N dari X kali 3 min X kuadrat delta X. Ingat, limit sama sigma itu sama dengan integral. Berarti 2pi integral. Nah, dari mana ke mana nih dia integralnya? Coba tabungnya. Nah, ini tabungnya geraknya dari mana ke mana? Dari sini kan, dari X sama dengan 0 ya. Sampai puncaknya kan di sini kan batasnya. Nah, berapa ini? Nah, tabungnya kan geraknya gini ya, nggak mungkin geraknya atas bawah ya. Tabungnya kan geraknya pasti gini-gini. Dari sini sampai sini. Karena bentuknya kan gini di sini. Jadi dari X sama dengan 0 sampai puncaknya di sini. Nah, berapa ini? Berapa? Berarti ini berapa? 27, Pak. Berapa? 27. 27. Nah, ini adalah 3 akar 3 pangkat. akar pangkat 3. Ya. Kenapa? Kenapa kok 3 akar pangkat 3? Kenapa enggak 27 aja sih, Pak? Nah, 27 itu Masukkan ke fungsi, Pak. ya betul. Jadi Y-nya 3 kan? Y-nya 3. Berarti X-nya berapa? Ya, ini tinggal pindah ke sini. Jadi 3 akar pangkat 3. Ya. Berarti ini jalan, tabungnya ini jalan dari 0 sampai 3 akar pangkat 3. Dari 0 sampai 3 akar pangkat
3. Ya. Siapa? X. Oh, sorry. Berarti X kali 3 min X kuadrat dx. Nah, kalau udah ketemu ini, tinggal main-main. Ya. Kalau udah ketemu ini mah kecil. Ya. Tapi dari proses kesininya itu kan yang penting ya. Kalau udah ketemu ini mah gampang. Ya. Jadi justru ini poinnya kecil di sini, poinnya yang besar itu malah yang di sini. Ya. Karena di sini kalian perlu analisis, perlu selidiki ini apa, ini siapa panjangnya, siapa lebarnya gitu. Yuk kita copy di sini, berarti volumenya sama dengan 2pi 0 sampai 3 akar pangkat 3 X apa tadi? 3 min X kuadrat 3 min X kuadrat dx ini ya. Pak, Ya, izin Pak. Kenapa jadi 3 kurang X kuadrat, Pak? Oke. Bukannya... Oh iya, X pangkat 3 ya. Ini X Ya, pangkat. Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya sering hilap ya. Ini berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Ya, terima kasih ya. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Ada lagi? Nggak ada ya. Jadi ini 3 pangkat 3. Nah, berarti ini sama dengan siapa nih? 2pi ini 0 sampai 3 akar pangkat 3. Ini kalau dikalikan 3x ya, min x pangkat 4 ya. dx, terus diintegralin. Ini berarti 3 per 2x kuadrat min 1/5 x pangkat 5, 0 sampai 3 akar pangkat 3, dikalikan 2pi, berarti ini jadi 3 per 2, x-nya itu, x-nya kan ini ya, ini kan 3 pangkat 1/3 ya, 3 pangkat 1/3 dipangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 per 3 dikurangi 1/5 kali 3 pangkat, ini 5/3, Pak. ya, berarti 5/3 ya. Nah, ini, terus gimana? 5/3 itu Dikeluarkan ya, Pak? 5/3 itu, Pak. 2pi, di sini berarti jadi 3 pangkat 2/3 dikali 3 per 2 kali 1 dikurang 1/5 kali 3. Gini ya? Ya, Pak. Ini kali 1, ini kali ini, 3 pangkat 2/3 kali 3 pangkat 1 berarti 3 pangkat 5/3 ya. 3 pangkat 2/3 kali 3 pangkat 1 berarti sama saja dengan 3 pangkat 2/3 tambah 1. Ya. 3 pangkat 2/3 tambah 3/3, 5/3. Ya. Nah, berarti ini sama dengan siapa? 3 pangkat 2/3 itu berarti 2 pi 9 akar pangkat 3. Gini ya. Itu ya. 3 pangkat 2, 9 akar pangkat 3. Ya. Nah, yang ini berarti 3 per 2 dikurangi 3 per 5. Ya, berarti jadi siapa? 2pi 9 akar pangkat 3, 10 ya. 15, ini 6. Jadi berapa? Ini 2 sama 10-nya jadi 5 ya. Boleh ya? Berarti 9/5, Pak. akar pangkat 3pi per 5. Ini 15 kurangi 6 berapa? 9, Pak. Atau kalau dirapikan berarti 9. 9 akar pangkat 3pi per 5 satuan volume. Nah, sama nggak? Sama ya. 9 akar pangkat 3pi per 5. 9 akar pangkat 3pi per 5. Sama ya. Jadi, kalian nggak usah repot-repot menghafal siapa ini jadi tabung atau jadi kepingan logam. Ya, kalian cukup jalankan aja intuisi kalian. Kalian terserah mau ngiris mendatar atau mau ngiris tegak. Untuk kasus ini, kalau ngiris mendatar dia jadi logam, tapi kalau ngiris tegak dia jadi tabung. Berkebalikan sama yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya kalau ngiris tegak dia malah jadi tabung, ya, logam. Tapi kalau ngiris mendatar dia malah jadi tabung, kulit tabung.
Itu. Ya, nggak usah repot. Ya kalian cukup udah pokoknya lakukan gambar yang 2 dimensi, terus iris. Nah, iris kalian putuskan mengiris tegak atau mengiris mendatar. Ini juga putuskan mengiris tegak atau mengiris mendatar. Ya. Hasilnya sama. Nah, terus ini juga nanti ada metode cincin. Nah, yang dua tadi kita bahas ini namanya metode cakram dan metode kulit tabung. Jadi ini sebenarnya mirip cakram ya. Nah, metode cakram, ini juga metode cakram, yang ini metode kulit tabung. Ada lagi satu metode, yang metode cincin namanya. Nah, ini kalau yang terbentuknya kayak cincin. Nah, yang kayak cincin kan berarti nggak kayak, ini hampir mirip kayak ini ya. Hampir mirip kayak kulit tabung, tapi beda. Nah, kalau kulit tabung kan panjang, kalau cincin kan pendek ya. Gitu ya. Nah, tapi dihafal nggak semua itu? Nggak usah dihafal ya. Kalian cukup, pokoknya konsepnya, fokus, kalian mau mengiris, ini ya, kayak ini misalkan ya. Ini diputar nih. Nah, di soal ini dia mengirisnya tegak. Kalau saya ngirisnya mendatar, dia jadi apa kira-kira? Coba, ini diputarnya kemana? Diputar ke sumbu X. Ya. Jadi ini diputar, kalau mengiris tegak, diputar ke sumbu X, dia jadi cincin. Tapi kalau saya mengirisnya tegak, mendatar, ini, diputar sumbu X, maka dia jadi tabung nanti ya. Nah, kalau saya mengirisnya begini, seret. Nah, ada panjang gini. Karena diputar, berarti dia nanti isinya ada seret, maka yang terbentuk adalah tabung. Ya. Nah, hari ini dulu kali ya. Hari ini sampai sini dulu, karena ini agak berat, silahkan ditonton ulang videonya, dipelajari baik-baik, terutama cara menentukan siapa panjang, siapa lebar, siapa tinggi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Japri atau di grup ya. Nanti kita diskusi. Japri dulu boleh, nanti baru saya lempar ke grup, silahkan saya buka percakapannya, silahkan kita diskusi di sana gitu ya. Terus saya mau umumkan juga karena UTS-nya jelek-jelek ya, umumkan juga ke teman-teman kalian ya di prodi IF, SI dan MR, UTS-nya jelek-jelek, nanti akan ada remedial UTS. Remedial UTS di hari Sabtu besok, jadi kalian masih ada kesempatan belajar Rabu, Kamis, Jumat 3 hari. Ya, materinya sama ya, jadi ini juga nggak ikut, yang ini materinya sama persis kayak materi UTS kemarin. Jadi sampai bab apa kemarin UTS-nya? Ya sampai itu intinya. Setelah UTS nggak masuk ikut ya. Terus nggak ada sistem minus, ya nggak ada sistem minus, jadi kerjakan aja. Terus nanti pengumuman berikutnya untuk detail teknisnya akan disampaikan di grup. Ya. Siap-siap mulai sekarang belajar ya, belajar untuk remedial UTS. Nggak usah belajar sampai sini ya, ini nggak ikut ya. Ini karena judulnya remedial UTS. Kalau remedial UTS berarti materinya ya sampai UTS saja. Materi yang saya bahas setelah UTS itu berarti nggak ikut. Paham ya? Jadi nggak usah dipenuhi otaknya. Sama materi-materi yang setelah UTS. Termasuk materi ini. Ya. UTS kemarin sampai mana sih? 3.3 Pak. 3.3. Practical problem ya? Yang ini ya. Ekstrim lokal ini ya. Ya berarti sampai ekstrim lokal ya. Nah, kalian belajarnya berarti sampai 3.3. Nah, terus apa lagi ya? Sabtu kan kita remedial UTS ya. Pakai e-course juga, nggak ada sistem minus, materinya sampai 3.3. Pengumuman teknisnya nanti akan diumumkan di grup. Terus di minggu depannya kita akan ada kuis bersama. Kuis bersama 3 itu saya yang sekarang giliran saya ya PIC-nya. Jadi semua prodi nanti kuis bersama, soalnya dari saya semua. Gitu ya. Dan kemarin kan kuis bersama 1 Bu Regina ya, kuis bersama 2 Bu Sari. Nah, kuis bersama 3 sekarang giliran saya. Gitu ya. Tapi sekarang fokus dulu ke remedial UTS yang akan dilaksanakan hari Sabtu besok. Materinya sampai 3.3. Nanti kalau kuis bersama, ya karena kuis bersama 3 berarti materinya ya yang setelah UTS. Ya, termasuk yang ini keluar nanti. Kuis bersama 3, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? 3 Pertanyaan Pak. minggu ini berarti tidak ada kuis. Ya, minggu ini nggak ada kuis ya. Minggu ini nggak ada kuis. Minggu depan kuisnya. Sekarang kalian fokus dulu ke remedial UTS di hari Sabtu besok. Berapa soal Pak? Ya rahasia ya. Kan namanya remedial UTS, dan remedial UTS ini serentak ya, nggak cuma di prodi IF, SI, dan MR, tapi semua prodi nanti.
Karena semuanya jelek, jadi kami Izin bertanya, Pak. sebentar. Nah, remedial UTS ini bukan hanya prodi IF, SI, dan MR, tapi semua prodi. Jadi tim matematika sepakat, saya, Bu Regina dan Bu Sari, sepakat untuk memberikan remedial UTS ke semua prodi. Ya, remedialnya semuanya. Oke, silakan. Ada tanya apa? Kalau boleh tahu, Pak, jam siang atau pagi, Pak? Soalnya siang ada Indi kan, Pak. Baru Sabtu ada siang atau sorenya kami ada himpunan, Pak. Himsi. Oh, coba nanti ketua kelas berikan ke saya jam-jam yang nggak bisa ya, di hari Sabtunya. Remedial dari nilai berapa, Pak? Yakin udah nilainya bagus. Nanti silakan ya ini, yang tanya ini remedialnya dari nilai berapa, silakan Jabri, saya kasih tahu nilai kalian ya. Semuanya remedial ya, jelek semua, nggak ada yang bagus. Ya, nanti UTS-nya diambil, nanti tergantung hasil remedial kalian, UTS kalian yang sekarang ini gimana, nanti apakah diambil rata-ratanya atau diambil yang tertinggi, itu diputuskan nanti. Metode remedialnya Pak sama seperti metode UTS. Ya sama, ya jadi ngerjain di e-course, cuman bedanya nggak ada minus. Kalau kemarin kan ada minus kan, ini sekarang nggak ada minus. Nilainya dibagi 2 Pak, itu diputuskan nanti. Ya, kita lihat dulu hasil kalian yang remedial besok ini gimana. Apakah dibagi 2, apakah diambil yang terbaik. Nah, nanti tergantung kalian nanti besok dapat gimana. Gitu ya. Kalau besok masih dapat jelek, ya nggak mungkin dibagi 2 kan, sama aja masih tetap jelek. Tapi ya tergantung kalian. Jadi masih semua itu masih bisa didiskusikan nanti sama tim. Ya. Jadi belum tahu kalau ditanya nilainya dibagi 2 nggak tahu. Ya, metode remedialnya sama kayak UTS ya, pakai e-course ya. Cuman bedanya nggak ada sistem minus gitu. Tetap nanti diawasi juga. Terus ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini saya buka chat ini nampak nggak sih di kalian? Nggak nampak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya ini padahal saya lagi buka chat ini, tapi nggak nampak di kalian. Ya udah kalau nggak ada, saya tutup ya. Saya tutup atau mau lanjut lagi? Mau izin bertanya lagi, Pak. Boleh silakan. Contohnya nilai kita pas UTS kan lebih tinggi lah Pak bandingkan remedialnya nanti. Itu gimana jadinya Pak? Ya itu makanya nanti dilihat dulu kan belum tahu. Kalian aja loh. Kalian yakin nilai remedial kalian yang sekarang ini nanti lebih jelek daripada yang kemarin? Yang kemarin jelek-jelek. Belum tahu. Jadi apa yang belum tahu itu nggak usah dibicarakan dulu, ya. Nanti pasti ada kebijakan sendiri nanti ya. Apakah diambil yang terbaik, apakah diambil rata-rata, atau gimana? Itu kan belum diputuskan loh. Wong kita aja kami tim dosen belum tahu kan nilai kalian berapa. Jadi mau ngambil keputusannya berdasarkan apa? Masa diputuskan sekarang? Ambil yang ini rata-rata. Ternyata nilai kalian remed besok jelek juga. Ya, nggak mungkin juga, sama aja nggak membantu. Jadi, pokoknya sekarang kalian fokus saja ke belajar sampai ke bab dari titik 3. Ya. Mana ada lagi? Pembahasan soal UTS kemarin nggak ada, Pak? Nggak ada. Ya, silakan belajar sendiri. Kalau ada mau ditanya di grup, silakan. Nanti kita bahas. Tapi Pak, kalau minta saya bahas, ya saya nggak mau bahas kalau nggak ada permintaan. Jadi, Pak, bahas soal ini, baru saya bahas. Itu pun juga saya minta kalian mengerjakan dulu. Ya, silakan. Pak, jadi nilai yang di CIS itu belum fix, Pak? Nilai di CIS? Belum, karena ada remedial ini kan. Nanti bisa berubah kan? Kan kalau remedial UTS kalian bagus, ya bisa jadi nambah bagus. Kalau jelek, ya sama aja, berarti tetap jelek. Ya. Soalnya jangan tipe C4. Wah, gaya ini udah tahu ya kompetensinya. Kognitif C4 ya. Saya mau buatnya C6 ini. Terus, ada lagi? Ada lagi mau tanyakan? Pokoknya sekarang nggak usah mikir yang macam-macam ya. Bebaskan pikiran kalian, lepaskan ya. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat, 3 malam ya. Silakan belajar, diskusi tentang UTS sampai bab 3.3. Ya, kalau kalian minta pembahasan soal UTS kemarin, nggak mungkin saya bahas satu-satu di sini. Jadi saya minta kalian lempar di grup, lempar pertanyaan di grup. Pak, saya minta tolong dijelaskan yang ini. Saya sudah ngerti, tapi saya minta kamu juga ngerjain. Nggak mungkin minta dibahas ini harus saya bahas, nggak mau saya. Jadi kalian harus kerjakan dulu, nggak bisanya di mana. Saya pun jawabnya nggak mungkin langsung saya jawab. Pasti saya lempar ke teman-teman kalian supaya ada diskusi di situ.
gitu ya. Jadi kalau ada yang mau dibahas soal UTS, ya silakan tanyakan di grup, nanti kita bahas sama-sama di sana. Satu-satu ya, satu-satu udah selesai, baru silakan tanya lagi. Kalau mau tanya, jangan semua mau nanya nih. Tapi kalian tahu kan di grup sudah ada yang dibahas. Nah, tunggu itu selesai dulu, baru silakan nanya kalau udah selesai. Biar nggak numpuk-numpuk nanti. Pertanyaannya makin bingung. Ya, gimana, ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Mau lanjut atau udah? Udahan? Apakah soalnya pilihan berganda, Pak? Soalnya ini ya, saya merasa kayak yang di IG itu live streaming terus nanya-nanya Q&A itu ya. Apakah soalnya pilihan berganda? Ya ada pilihan berganda, ada esai, ada apa namanya itu yang langsung ngisi jawaban 3-4 gitu, 5-6 itu juga ada. Ya, jadi nggak usah mikirin ke sana ya, pokoknya kalian fokus aja belajar udah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau kalian fokus ke sini yang aneh-aneh malah nggak fokus, energinya habis ke sana, bukan habis untuk buat belajar. Ya, yang penting dimanfaatkan, kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki UTS, jadi gunakan kesempatan itu untuk benar-benar memperbaiki nilai UTS kalian karena Madas ini 4 SKS ya. Jadi kalau jelek ya bakal ngaruh banget ke IP, kalau bagus ya bakal ngaruh banget ke IP. Soal UTS-nya nggak bisa direview, Pak. Bisa, tapi kamu yang harus bahas di grup ya, saya nggak mau saya bahas. Jadi kalian bahas di grup, Pak saya mau nanya ini, saya udah ngerjakan ini, tapi kok nggak bisa ya, apa salahnya? Nah baru saya bahas di situ. Ya, kalau kalian minta Pak bahas nomor ini, nah saya nggak mau seperti itu. Ya. Biar kalian berusaha dulu, belajar dulu, biar kalian tahu kalian ini nggak bisanya di apa, masalahnya di mana, kalian tahu masalah kalian itu apa, gitu. Kalian harus tahu dulu. Kalau nggak tahu masalahnya gimana mau menyelesaikan masalah kan? Mau masalahnya aja nggak tahu. Itu ya. Halo, ada lagi pertanyaan? Soal UTS bisa dilihat di mana, Pak? Waduh, di mana yang soal UTS? Kemarin di mana kalian? Di course ya? Belajar aja lah pokoknya. Ya. Yang pasti kalau kalian berharap kayak UTS kemarin, keluar lagi, ya nggak mungkin kayaknya ya. Jadi kalau bahas itu lagi kayaknya nggak mungkin. Kayaknya kalian fokus aja ke latihan-latihan di buku. Kan bukunya banyak nih, setiap chapter kan ada latihan soalnya. Ya, nih. Chapter 0 selalu ada loh, sampai ada 80 soal. Ini kerjakan aja nih. Fokus ngerjain ini aja pasti pinter kalian ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, open book kah Pak? Enggak, ya close book. Close booknya nanti diawasi kayak kemarin ya, kayak UTS. Jadi ada kalian nyalain kamera yang kelihatan layar kalian dan kelihatan kalian, aktivitas kalian. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih, selamat sore, selamat belajar.